Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu materi yang dari pelajaran akuntansi, yaitu tentang jurnal penyesuaian ya. Nah, apa sih sebenarnya jurnal penyesuaian ini? Jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode ya. Dibuat pada akhir periode akuntansi ya. Akhir tahun biasanya untuk perubahan saldo ya, untuk menyesuaikan sih sebenarnya. Untuk menyesuaikan perubahan saldo di dalam account ya atau akun kita ya. Di dalam setiap akun yang ada sih sebenarnya, akun yang ada di dalam perusahaan kita yang nantinya harus mencerminkan nilai saldo saldo yang sebenarnya gitu ya. Nanti biasanya itu akan ada selisih gitu ya, akan ada selisih antara saldo sebenarnya dengan akun kita. Nah, itulah yang kita lakukan untuk menyesuaikan nilai, menyamakan nilai tersebut, itulah yang dinamakan dengan jurnal penyesuaian. Nah, kenapa ini bisa nggak sama sih nilainya? Nah, karena di akuntansi itu kita mengenal dengan istilah akrual basis ya. Nah, jadi ada yang namanya cash basis atau basis kas dan basis akrual gitu ya. Nah, kita menggunakan yang di akuntansi ini kita menggunakannya akrual basis. Nah, akrual basis ini itu adalah sistem pencatatan yang dilakukan eh, ketika transaksi itu terjadi gitu ya. Jadi setiap transaksi dicatat ketika terjadi, bukan menerima uang kas. Contoh misalkan yang paling gampang itu pemasukan dan pengeluaran ya. Nah, jadi pemasukan contohnya, pemasukan ini kita catat ketika kita sudah memberikan barangnya itu ke orang yang membeli barang bagi kita gitu. Walaupun dia belum bayar, nah tapi itu sudah kita catat di dalam buku catatan kita. Nah, itu namanya accrual basis ya. Nah, di sisi sebaliknya, basis kas atau cash basis ini adalah eh, pencatatannya itu berdasarkan ketika uang itu masuk gitu ya. Jadi kalau misalkan kita udah menjual barang tapi uangnya belum masuk, itu belum dicatat gitu. Nah, itu namanya basis kas ya atau cash basis. Nah, sementara yang kita pakai di dalam pencatatan akuntansi itu adalah basis akrual gitu ya. Jadi ketika transaksi terjadi, pemasukan maupun pengeluaran kita harus catat walaupun kita belum membayar atau masih terhutang gitu ya. Nah, itu harus kita catat. Nah, itulah kenapa nanti bisa ada selisih di dalam perubahan saldo kita, di dalam akun kita itu saldonya itu bisa berbeda gitu ya, karena ada karena harus ada penyesuaian gitu karena akrual basis ini ya. Nah, sekarang di dalam penyesuaian itu eee, jadi di dalam penyesuaian, dalam proses penyesuaian ya. Nah, ini biasanya penyesuaian, oke. Ini biasanya ada 2 transaksi yang biasanya harus disesuaikan gitu ya. Nah, yang pertama adalah transaksi eh, pembayaran di muka ya. Pembayaran di muka. Atau kita kenal dengan istilah prepaid bahasa Inggrisnya ya. Prepaid. Nah, yang kedua adalah pembayaran yang terhutang. Nah, ini kita kenal dengan istilah accrued ya bahasa Inggrisnya. Accrued. Prepaid dan accrued. Nah, jadi dua ini nih yang biasanya suka banyak dibikin di dalam soal-soal uh, jurnal penyesuaian akuntansi. Prepaid dan accrued. Nah, jadi prepaid ini adalah pembayaran yang terjadi di muka. Maksudnya apa? Pembayaran di muka itu maksudnya adalah gini. Misalkan kita bayar bayar kontrak ya atau rent. Nah, ini bayarnya misalkan untuk 1 tahun.
Katakanlah untuk 1 tahun itu misalkan, eee, 12 juta gitu ya. Nah, 12 juta gitu. Nah, kenapa dibilang dibayar di muka? Karena gini, kita ketika kita ngontrak, kita rent, itu kita belum pakai, apa namanya tuh, fasilitasnya, kita belum pakai tempatnya gitu ya. Kita baru baru lihat-lihat, terus kita setuju, kita harus langsung bayar di muka buat untuk 1 tahun gitu. Nah, itu namanya prepaid, prepaid rent expense ya, nanti, beban beban kontrak dibayar di muka gitu. Nah, itu namanya prepaid gitu ya. Nah, sementara, eee, ya ada lagi contohnya misalnya kayak asuransi juga ya bisa ya, insurance expense. Nah, juga misalnya sama 1 tahun gitu, misalkan 24 juta gitu ya. Jadi, nanti dia itu akan berubah menjadi expense itu di dalam setiap bulan ya, nanti akan aku jelaskan, di dalam cara pengerjaannya ya. Nah, lalu sekarang, eee, yang kedua adalah pembayaran yang terhutang. Nah, maksudnya pembayaran yang terhutang ini apa? Eee, atau biaya yang terhutang biasanya. Ya, atau hutang beban ya, beban yang masih harus dibayar, itu namanya accrued. Nah, jadi, biasanya misalkan gini ya, beban gaji gitu ya, beban gaji yang terhutang gitu. Contoh gini, misalkan orang pegawai kita gitu ya, pegawai kita sudah bekerja untuk kita, misalkan gajinya dia itu adalah 3 juta per bulan gitu ya. Dia sudah bekerja bagi kita, nah tapi kita belum bayar, gajinya dia gitu. Jadi misalkan kita bayar gajinya dia, eee, 2 bulan kemudian gitu. Nah, dia sudah bekerja 1 bulan. Nah, di akhir bulan tersebut kita harus mencatat yaitu beban gaji yang terhutang gitu ya. Jadi gaji yang belum dibayarkan. Udah bekerja bagi kita, tapi kita belum bayar gajinya. Itu namanya pembayaran yang terhutang. Nah, terbalik kan kalau ini adalah, kita udah bayar biayanya, tapi kita belum menikmati, servis ya, atau kita belum menikmati barang yang kita beli. Kalau ini kita udah nikmatin dulu, maksudnya kita udah mendapatkan jasanya dari orang yang, memberikan jasa ke kita, tapi kita belum bayar gitu. Nah, itu adalah 2 jurnal penyesuaian ya, yang akan kita bahas banyak di dalam, jurnal penyesuaian. Nah, lainnya ada juga, yang lain-lainnya itu seperti depresiasi ya, nanti akan kita bahas juga di dalam jurnal penyesuaian. Nah, depresiasi ini adalah penyusutan ya, atau pengurangan pengurangan nilai dari aset ya, yang kita perkirakan sendiri ya, melalui metode yang kita akan gunakan. Nah, untuk depresiasi nanti akan aku bahas sendiri ya, karena ini cukup banyak metodenya. Nah, sepertinya aku mau bahas ini dulu aja hari ini ya. Jadi, kenapa perlu ada penyesuaian? Karena ya gitu ya, di dalam, akuntansi kita menggunakan accrual basis ya. Dan penyesuaian itu dibagi dua, ada prepaid sama accrued, pembayaran yang dibuka dan pembayaran yang terhutang ya. Ini udah dibayar dan ini belum dibayar. Yang ini sudah dibayar di muka tapi belum menerima, jasa atau servis. Kalau ini sudah menerima jasa atau servis, produk semuanya sudah diterima tapi kita belum bayar ya. Ini kita udah bayar dulu tapi kita belum menerima, eee, jasa, servis, dan produk yang harusnya kita terima gitu ya. Nah, itu aja dulu sih yang mau aku ajarkan tentang, penyesuaian ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.